13 bagian tubuh dipotong dengan sangat rapi, tanpa identitas, tanpa jejak pelaku, dan yang paling mengerikan, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Siapa korban ini sebenarnya? Bayangkan kamu sedang berjalan pagi-pagi di tengah kota Jakarta, lalu kamu mencium bau busuk yang menusuk hidung. Di depanmu ada 2 kotak kardus besar. Saat dibuka, isinya bukan sampah, tapi potongan tubuh manusia. 13 bagian tubuh dipotong dengan sangat rapi, tanpa identitas, tanpa jejak pelaku, dan yang paling mengerikan, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Siapa korban ini sebenarnya? Dan siapa pelaku mutilation paling misterius di Indonesia? Inilah kisah nyata dari kasus Setiabudi 13, sebuah misteri yang terkubur dalam gelapnya sejarah Jakarta. Jakarta, 23 November 1981 pukul 06.30 pagi. Saat sebagian besar warga baru memulai harinya, 2 orang petugas kebersihan sedang menyapu jalanan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebuah kawasan sibuk, kawasan perkantoran, kawasan orang penting. Saat itulah mereka mencium bau busuk yang menyengat, bau yang tak biasa di tengah kota. Mereka akhirnya menelusuri asal bau dan mendapati 2 kardus besar di pinggir trotoar, terletak di bawah pohon peneduh jalan. Kardus itu tampak basah dan menggelembung, dipenuhi lalat yang berteberangan liar. Petugas kebersihan awalnya mengira itu hanya sampah makanan basi atau kardus busuk sisa pasar, tapi bau yang begitu tajam membuat mereka curiga. Salah satu dari mereka akhirnya membuka kardus itu, dan seketika mereka menjerit histeris. Di dalamnya potongan tubuh manusia, bukan 1, bukan 2, tapi 13 potongan tubuh manusia. Ada kepala, ada kaki, ada potongan tangan, dan juga daging yang dipotong seperti daging sembelihan. Dalam waktu singkat, polisi datang dan langsung mengamankan lokasi. Garis polisi dipasang, media mulai berdatangan, warga mulai berkerumun, penasaran, takut, dan tidak percaya. Jakarta heboh, belum pernah ada kasus seperti ini sebelumnya, apalagi terjadi di tengah kota, tempat orang-orang penting berlalu lalang setiap hari. Polisi mengangkut 2 kardus itu ke dalam mobil jenazah, lalu membawa seluruh potongan tubuh ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Keesokan harinya, seluruh surat kabar nasional menampilkan headline yang sama: misteri potongan tubuh di Setiabudi, mutilasi brutal gegerkan Jakarta, pembunuhan misterius 13 potongan tubuh di tengah kota. Indonesia belum pernah menghadapi kejahatan sekeji ini, dan pertanyaan pertama yang menggantung di benak semua orang adalah siapa yang dibunuh dan siapa pelakunya. Tapi sebelum mencari siapa pelakunya, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dalam kardus itu. Jawabannya hanya bisa ditemukan lewat otopsi. Setelah penemuan mengerikan itu, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tugas paling berat kini berada di tangan Dr. Munim Idris, salah satu ahli forensik paling disegani di Indonesia. Namun, yang beliau hadapi bukan sekedar mayat, tapi potongan-potongan tubuh yang sudah membusuk dan dimasukkan ke dalam 2 kotak kardus besar. Tubuh yang sudah terbelah menjadi 13 bagian dengan cara yang sangat sistematis. Dr. Munim dan tim forensik mencatat setiap potongannya dengan teliti. Bukan hanya kepala, tangan, dan kaki, tapi juga daging yang dipotong kecil-kecil, organ dalam yang hilang, dan tulang yang nyaris seperti dibedah profesional. Hasil otopsi mencatat jenis kelamin laki-laki, usia diperkirakan 18 hingga 21 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm, ciri fisik sedikit gemuk, kulit cerah, tidak ada tato atau bekas luka lama. Ditemukan kondisi fimosis yang bisa menjadi ciri khas medis tertentu. Tidak ditemukan tanda-tanda luka, perlawanan seperti cakaran, gigitan, ataupun pukulan. Artinya, besar kemungkinan korban tidak sadar atau bahkan sudah meninggoy saat dipotong. Lebih mengejutkan lagi, kepala korban masih utuh, wajahnya jelas terlihat, sidik jari masih bisa diambil, tapi tidak ada satupun yang mengenali siapa dia. Tidak ada satupun database yang cocok, tidak ada laporan orang yang hilang yang sesuai. Organ dalam seperti jantung, hati, dan ginjal tidak ditemukan di dalam kotak. Kemungkinan besar dibuang di tempat lain atau bahkan diambil untuk tujuan tertentu. Dugaan mulai bermunculan, apakah ini pembunuhan ritual? Apakah ini kejahatan seksual yang disamarkan? Atau ini adalah perdagangan organ? Semua hanya spekulasi. Yang jelas, pelaku tahu betul bagaimana cara menyembunyikan identitas korban. Dari hasil pemeriksaan suhu tubuh, warna kulit, dan kondisi pembusukan, Dr. Munim memperkirakan korban dibunuh dan dimutilasi antara 21 hingga 22 November 1981. Jasad berada di luar ruangan kurang lebih 12-24 jam. Proses pemotongan diperkirakan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Potongan tubuh dicuci sebagian, dibuang tanpa darah, dan dimasukkan ke dalam kardus besar, lalu ditinggalkan begitu saja di tengah kota Jakarta. Otopsi sudah selesai, namun justru dari sinilah misteri semakin dalam, karena pelaku bukan hanya membunuh, tapi menghilangkan
menghilangkan identitas manusia itu sepenuhnya. Wajah jelas, sidik jari utuh, tetapi tidak ada satupun yang mengenalnya. Polisi pun kehabisan petunjuk, dan dari sinilah kasus mutilasi Setiabudi berubah menjadi the perfect crime. Setelah hasil otopsi keluar publik dan polisi hanya punya satu harapan, mengungkap siapa korban ini sebenarnya. Dengan wajah yang masih utuh, polisi menyebarkan sketsa wajah korban ke rumah sakit, puskesmas, kampus, sekolah, bahkan media cetak. Mereka menyisir seluruh laporan orang hilang dari berbagai wilayah. Semua metode konvensional digunakan, tapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada satupun yang cocok. Warga sekitar juga tidak ada yang mengenali wajahnya. Tidak ada keluarga yang melapor, tidak ada tetangga yang merasa kehilangan. Seolah-olah korban ini tidak pernah ada dalam data kehidupan masyarakat. Polisi kemudian mempertimbangkan teori baru. Kemungkinan besar korban bukan berasal dari Jakarta. Bisa jadi dia pendatang dari luar kota, tidak memiliki KTP atau identitas, atau mungkin seseorang yang memang sengaja dihilangkan oleh pelaku. Skenario ini mengerikan. Korban mungkin diculik diam-diam, dibunuh tanpa saksi, lalu dimutilation agar tak pernah bisa dikenali. Tak hanya polisi yang menebak-nebak, publik pun ikut berspekulasi. Ada yang percaya korban adalah anggota organisasi gelap, ada pula yang menduga ia adalah korban perselingkuhan. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa korban adalah anak pejabat yang dibunuh untuk menutupi aib. Namun semua itu tidak pernah terbukti. Tanpa nama, tanpa latar belakang, tanpa asal-usul, korban akhirnya dijuluki oleh media sebagai Mr. X Setiabudi 13. Beberapa hari setelah semua upaya pencarian gagal, polisi mengambil keputusan terakhir. Korban dimakamkan secara layak tapi tanpa nama di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Tidak ada keluarga yang hadir, tidak ada tangisan pelayat, hanya petugas polisi, tenaga medis, dan tanah merah yang diam. Dan sejak saat itu, Mr. X Setiabudi 13 terkubur bukan hanya di tanah, tetapi dalam sejarah kelam Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dialami sebelum tewas? Apa salahnya sampai tubuhnya dipotong-potong seperti daging sembelihan? Kenapa tidak ada satupun di Indonesia yang merasa kehilangannya? Atau apakah ada yang tahu tetapi memilih diam? Tapi teka-teki ini baru permulaan, karena misteri sesungguhnya bukan hanya soal siapa korban sebenarnya, melainkan siapa yang melakukan semua ini, dan kenapa mutilation dilakukan dengan cara yang begitu rapi, bersih, dan dingin. Jika tubuh kurban saja dipotong menjadi 13 bagian dengan sangat rapi dan dibuang di pusat kota Jakarta tanpa satu tetes darah pun tertinggal di lokasi, maka pertanyaannya, siapa yang sanggup melakukan ini? Dan yang paling penting, kenapa? Dari hasil otopsi dan kondisi TKP, para penyidik menyimpulkan satu hal, pelaku bukan orang biasa. Pemotongan tubuh yang sangat rapi menggunakan alat seperti gergaji besi dan pisau bedah tajam, tidak ditemukan darah di sekitar kardus, berarti pemotongan dilakukan di tempat lain. Kemungkinan besar pelaku adalah ahli bedah, tukang daging profesional, mantan tenaga medis, atau seseorang yang berpengalaman dalam memotong tubuh manusia. Tapi yang mengerikan adalah ia melakukan semuanya dengan sangat tenang, tanpa emosi berantakan, tanpa jejak terburu-buru, seolah ini bukan pertama kalinya. Tanpa identitas korban, motif pembunuhan ini jadi teka-teki besar. Namun dari cara mutilationnya muncul beberapa teori. Yang pertama, teori motif balas dendam. Korban bisa jadi adalah seorang yang mengganggu hidup pelaku, mungkin perselingkuhan, mungkin utang, mungkin konflik personal. Cara mutilation menjadi simbol kemarahan yang sangat dalam. Teori kedua, motif ritual atau simbolik. Pemotongan menjadi 13 bagian bukan angka sembarangan. Angka 13 sering dikaitkan dengan angka sial, kutukan, atau bahkan ritual okultisme. Beberapa dugaan menyebutkan pelaku terlibat dalam praktik sesat atau sekte rahasia. Teori yang ketiga adalah motif penegasan kekuasaan. Ada juga teori ini bahwa ini adalah pesan. Mungkin korban adalah pengkhianat dalam kelompok tertentu dan pembunuhan ini adalah peringatan kepada yang lain. Jangan melawan, lihat apa yang terjadi. Hal lain yang mencurigakan adalah teknis pembuangan tubuh. 2 kardus besar, berat, dibawa dan diletakkan di tengah kotak tanpa diketahui siapapun dan dilakukan sebelum pukul 6 pagi. Polisi meyakini pelaku tidak sendirian. Setidaknya ada 1 orang pemotong, 1 orang pengemas dan pembersih, 1 orang pembuang kardus. Artinya, ini bukan pembunuhan spontan, melainkan operasi yang terencana. Biasanya pembunuhan meninggalkan jejak, sidik jari, rambut, berkas darah, rekaman CCTV, saksi. Tapi dalam kasus ini semuanya bersih. Bahkan kardus yang digunakan tidak memiliki jejak pengirim atau toko. Dan itu membuat para penyidik menyimpulkan pelaku tahu betul cara kerja polisi yang menghapus semua kemungkinan petunjuk dan ia berhasil. Ini bukan sekedar pembunuhan biasa, ini adalah pembunuhan rapi, dingin, dan brutal dijalankan oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sangat tahu bagaimana cara membunuh dan tidak ingin diketahui. Hingga hari ini tidak ada pelaku yang ditangkap, tidak ada saksi yang muncul, dan yang lebih menakutkan, mungkin pelaku masih hidup, mungkin ia ada di sekitar kita, dan mungkin ia pernah melakukan ini lagi dengan cara yang tidak terdeteksi. Tapi kenapa kasus ini tidak pernah terungkap padahal dilakukan di jantung ibu kota dulunya? Kenapa tidak ada satupun petunjuk yang mengarah ke siapapun?
Kasus ini terjadi di kawasan elit pusat kota Jakarta di era ketika Indonesia belum ramai seperti sekarang. Lalu kenapa kasus mutilation keji ini tidak pernah terungkap? Apa yang membuat para penyidik benar-benar buntu? Tahun 1981, Indonesia belum memiliki basis data sidik jari nasional, belum ada pemeriksaan DNA, belum ada rekaman CCTV di ruang publik, belum ada perangkat pelacakan digital. Segala bentuk penyelidikan dilakukan secara manual dengan analisis visual, saksi mata, dan laporan masyarakat. Dan sayangnya semua itu tidak berhasil. Sidik jari korban tidak terdaftar di catatan kependudukan. Wajahnya disebar luas tapi tidak ada yang mengenalinya. Tanpa identitas maka tidak ada latar belakang. Dan tanpa latar belakang tidak ada petunjuk menuju pelaku. Biasanya kasus pembunuhan besar terungkap dari keterangan saksi. Namun dalam kasus ini tidak ada saksi yang melihat kardus dibuang, tidak ada warga yang curiga di malam sebelumnya, tidak ada suara yang mencurigakan, dan tidak ada laporan kehilangan yang sesuai dengan korban. Korban seolah tidak pernah hidup di mata publik dan pembunuhnya seperti bayangan yang bergerak dalam gelap. Penyidik kala itu menemukan beberapa hal penting: kardus pembungkus bekas produk elektronik, tali rafia, dan kantong plastik sebagai lapisan dalam. Tapi semua itu tidak bisa ditelusuri lebih lanjut karena tidak ada sistem barcode, no serial, atau log distribusi seperti sekarang. Barang-barang itu sangat umum dan bisa dibeli di mana saja. Ada juga dugaan bahwa penyidik sengaja tidak mengungkapkan beberapa petunjuk. Beberapa laporan media menyebutkan dugaan keterlibatan orang penting, dugaan hubungan korban dengan jaringan gelap atau mafia, dugaan motif seksual atau ritual yang bisa memicu kepanikan publik. Namun, semua itu tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Polisi memilih diam dan masyarakat perlahan melupakan kejadian ini. Setelah berbulan-bulan tanpa perkembangan, kasus ini perlahan menghilang dari halaman utama surat kabar. Tanggal 27 November 1981, korban dimakamkan. Penyelidikan dihentikan secara diam-diam dan nama Setiabudi 13 pun perlahan menjadi legenda kelam yang hanya dibicarakan oleh penggemar misteri dan para pencari keadilan yang tidak pernah puas. Apakah ini adalah kejahatan sempurna? Korban tanpa nama, pelaku tanpa jejak, motif tanpa penjelasan, PKP yang bersih tanpa satupun saksi. Jika benar begitu, maka pelaku bukan hanya membunuh, tapi juga berencana ulung yang tahu betul bagaimana sistem hukum bekerja dan celah-celahnya. Dan selama belum ada bukti baru, kasus ini akan tetap menjadi cold case paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Tapi, benarkah semua harapan sudah mati? Apakah dengan teknologi saat ini kita bisa membuka kembali berkas lama ini? Bisakah DNA, catatan medis, atau analisa digital modern mengungkapkan siapa sebenarnya Mr. X Setiabudi 13 dan siapa pembunuhnya? 4 dekade telah berlalu sejak jasad pria tanpa nama ditemukan dalam 2 kardus besar di Setiabudi. Namun pertanyaan yang masih sama menggema. Siapa dia? Siapa pelakunya? Dan kenapa? Di balik lamanya waktu, banyak orang mengira kasus ini sudah mati, tapi sesungguhnya masih ada harapan. Kini kita hidup di zaman berbeda. Teknologi telah melompat jauh sejak tahun 1981. Pemeriksaan DNA bisa dilakukan bahkan dari rambut atau serpihan tulang terkecil. Rekayasa wajah digital memungkinkan merekonstruksi wajah korban. Analisis mikrobiologi dan kimia bisa mengungkap lokasi asal tubuh. Bahkan AI forensik kini mulai digunakan untuk menelusuri pola pembunuhan. Jika sampel jenazah korban masih disimpan, maka identitasnya masih bisa diungkap. Apalagi jika sudah ada keluarga yang pernah ikut tes DNA nasional atau mendaftarkan ke situs pencarian orang hilang. Dalam dunia hukum, kasus yang tidak pernah diadili tetap bisa dibuka kembali. Dan dalam banyak negara, termasuk Indonesia, cold case bisa diaktifkan ulang jika ada bukti baru, ada teknologi baru yang bisa mengungkap bukti lama, atau ada pengakuan atau saksi baru. Dan kasus Setiabudi 13 belum pernah ditutup secara hukum. Ia hanya dibekukan. Di luar negeri, sudah banyak kasus pembunuhan yang akhirnya terungkap puluhan tahun kemudian. Misalnya kasus Golden State Killer di Amerika, terungkap setelah 40 tahun lewat DNA dari keturunan. Kasus pembunuhan di Jepang tahun 1990 baru terungkap tahun 2021 setelah reanalisa darah. Jika itu bisa terjadi di luar, kenapa tidak di Indonesia? Dunia telah berubah. Dulu media hanya satu arah, tapi sekarang publik punya kekuatan. Video seperti ini bisa membangkitkan ingatan lama. Netizen bisa menyebarkan wajah korban. Penonton bisa bertanya ke orang tua mereka, pernah kenal pemuda ini di tahun 1981? Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang dulu diam tapi kini mulai berani berbicara. Korban itu bisa saja seseorang yang dulu berjalan bersama kita di jalanan Jakarta. Seseorang yang punya cerita, harapan, dan masa depan, tapi ia dihilangkan, dipotong, dan dilupakan. Tapi hari ini kita bisa memilih apakah kita akan membiarkan ia tetap terkubur dalam gelap atau kita beri cahaya walau hanya sedikit agar ada harapan ia dikenang dan pelakunya ditemukan. Di TPU Tegal
Alur, Jakarta Barat, masih ada satu makam tanpa nama, tertulis tahun 1981, tanpa batu nisan, tanpa cerita. Tapi hari ini kita telah menceritakan kembali kisahnya, agar ia tak hanya menjadi potongan tubuh dalam kardus, tapi menjadi pengingat bahwa keadilan tidak mengenal kadaluarsa. Jika kamu mengenal siapapun yang mungkin tahu kasus ini, atau hanya ingin ikut menyebarkan kisah ini, bagikan video ini, karena mungkin satu share dari kamu bisa membuka kebenaran yang terkunci selama 43 tahun. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di Indah Flame kami menceritakan kisah yang tak pernah dilupakan.